Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sehat? Mudah-mudahan kalian hari ini sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertatap muka melalui daring, pembelajaran jarak jauh, ya. Kenapa pembelajaran hari ini harus melalui pembelajaran jarak jauh atau daring? Karena kita semua memahami kita sekarang ada dalam keadaan wacana atau wabah COVID-19. Jadi untuk itu di dalam pembelajaran hari ini atau pembelajaran pada sekarang ini kita belajar melalui media sosial atau pembelajaran jauh yang disebut dengan daring. Ya, jadi untuk itu kalian bisa bertemu dengan Bapak, yaitu Bapak Thoyib yang mengajar PKN di kelas 12. Dan untuk hari ini Bapak akan memberikan materi di 3.23 dalam pembelajaran PKN tentang good governance. Ya. Mudah-mudahan kalian dalam pembelajaran hari ini kalian bisa memahami dan kalian bisa mencerna apa yang Bapak berikan di dalam pembelajaran daring ini. Ya. Nanti kalian bisa menyimak yang akan Bapak berikan tatanan atau pembelajaran lebih lengkapnya, materi lebih lengkapnya sesudah Bapak memberikan materi secara ringkas. Setelah Bapak menjelaskan secara ringkas tentang pengertian good governance tadi. Ya. Jadi kalian harap disimak yang Bapak jelaskan. Nah, nanti materinya akan Bapak tayangkan slide-nya sesudah Bapak menjelaskan secara singkat tentang good governance ini. Nah, good governance secara lengkap adalah tata pemerintahan yang baik. Jadi bagaimana tata pengelolaan pemerintahan yang baik di dalam wacana pemerintahan sekarang. Ya. Menurut kata good governance terbagi dua. Good artinya yaitu adalah nilai-nilai. Good artinya nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat. Itu artinya good. Nilai-nilai tinggi yang menjunjung tinggi kehendak rakyat, yaitu yang berhasil guna. Kenapa kehendak rakyat? Itu yaitu yang berhasil guna untuk kepentingan rakyat. Ya, untuk kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan. Ya, jadi good adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi, hasil guna. Ya, hasil guna. Apa pelaksanaan? Hasil guna dari pelaksanaan pemerintahan tadi untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi good adalah hasil guna untuk mencapai sebuah tujuan secara garis besar. Nah, sekarang governance. Apa sih pengertian dari governance tadi? Governance adalah artinya pemerintah berfungsi. Adalah pemerintah berfungsi secara efektif dan efisien. Pemerintah berfungsi secara efektif dan efisien. Ya. Dalam upaya apa? Dalam upaya mencapai tujuan nasional. Dalam upaya mencapai tujuan nasional. Apa? Kenapa? Karena itu sudah tertera atau sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Itu good governance tadi. Nah, Bapak jelaskan barusan good governance-nya. Tadi good-nya udah, sekarang governance itu. Kenapa? Karena governance itu adalah kenapa mesti dilaksanakan? Karena governance itu sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Jadi itu yang harus kamu pahami. Jadi sekali lagi, good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik, di mana kita sebagai generasi penerus dan kalian sebagai generasi emas, sebagai generasi yang akan datang, penerus bangsa, penerus cita-cita para pahlawan, bagaimana negara ini bisa maju, bagaimana negara ini bisa sejahtera ke depan. Nah, disinilah kalian harus memahami tentang arti good governance tadi. Jadi kalau kalian hari ini tidak bisa memahami tentang good governance tadi, bagaimana negara kita ke depan? Bagaimana bangsa ini ke depan? Bagaimana negara kita akan maju? Bagaimana negara kita akan menjadi modern? Sedangkan pemerintah sudah mencanangkan kita sekarang berada pada periode yaitu yang
yang dengan disebut PowerPoint Zero, yaitu 0.4. Bagaimana kalian bisa meningkatkan sebagai generasi untuk kemajuan yang akan datang? Nah, ini yang disebut dengan ghost governance. Itu secara Bapak jelaskan ghostnya governance-nya. Ya. Jadi kalau kita secara teliti, secara ringkas, ya, pada dasarnya ghost governance adalah suatu konsep. Jadi pada dasarnya ghost governance adalah suatu konsep yang menghasilkan, ya, kepada proses. Suatu konsep yang menghasilkan kepada proses. Proses apa? Proses pencapaian. Proses pencapaian di mana sesuai dengan tadi pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Ya, pencapaian. Pencapaian apa? Pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Ya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Jadi itu yang disebut dengan ghost governance. Kenapa? Sebagai suatu prosedur, ya, yang dicapai oleh pemerintah. Karena pemerintah punya prosedur, harus mempunyai tujuan apa yang dicapai oleh pemerintah di dalam mewujudkan ghost governance tadi. Makanya disebut dengan ghost governance. Jadi apa yang akan dicapai oleh pemerintah dalam tujuan bersama untuk meningkatkan, ya, kesejahteraan rakyat, meningkatkan kemakmuran rakyat, bagaimana pemerintahan ini ke depan, ya. Jadi itu yang Bapak jabarkan di dalam pengertian ghost governance. Mungkin kalian bisa pahami. Nah, sekarang mungkin kalian bisa mempelajari apa arti dari ghost governance tadi, ya. Jadi tolong kalian yang Bapak jelaskan bisa kalian simak, bisa kalian pahami, ya, sesuai dengan pembelajaran di KD 3.23 tentang ghost governance tadi, ya. Jadi kenapa ghost governance ini mesti ada? Karena ini adalah tuntutan. Tuntutan apa? Tuntutan dari reformasi. Karena di dalam era reformasi ini ada tuntutan ghost governance itu harus dilaksanakan. Kenapa? Karena ghost governance adalah tuntutan dari reformasi. Ya, tuntutan dari reformasi. Jadi itu yang harus kalian pahami. Kenapa tuntutan reformasi? Karena pada era Orde Baru, para pemuda bahkan para mahasiswa menggelar aksi demo, ya, menurunkan atau melengsarkan Presiden Soeharto. Kenapa? Karena mungkin di dalam tata pengelolaan pemerintahnya kurang baik. Makanya di dalam era reformasi itu muncullah yang disebut dengan ghost governance tadi. Jadi ghost governance adalah tuntutan dari reformasi, ya, yang terjadi. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi setelah terjadi perbedaan sistem pemerintahan yang dulu dengan pemerintahan yang sekarang. Jadi pemerintahan sekarang harus berpatokan kepada tuntutan reformasi. Jadi secara lebih lengkapnya atau secara lebih global, ghost governance itu adalah tuntutan dari reformasi. Karena para pemuda yang mengadakan aksi demo reformasi itu adalah menuntut tentang tata kelolaan pemerintahan yang baik. Jadi itu yang Bapak sampaikan kepada kalian. Nah, sesudah itu yang Bapak sampaikan, kalian bisa melihat deh. Sekarang akan Bapak beritahu atau Bapak tayangkan slide, kalian bisa memahami tentang ghost governance atau makalah yang sebenarnya atau makalah yang lengkapnya. Kalian bisa mempelajarinya. Silakan kalian lihat slide yang Bapak sampaikan atau yang Bapak berikan atau yang Bapak putar di layar daring ini. Nah, di sini ada Ghost Governance World Bank, ya. Nah, silakan kalian menyimak pembelajaran tentang KD 3.23 yaitu Ghost Governance World Bank. Silakan kalian melihat ini yang Bapak slide-nya
yang harus kalian pahami, ya. Nah, terus di situ ada prinsip-prinsip good governance. Nah, inilah prinsip-prinsip good governance yang harus kalian pelajari. Ini materi untuk kalian pelajari di rumah di dalam pembelajaran daring ini. Silakan. Dan selanjutnya, mengapa Indonesia belum mampu mewujudkan good governance? Nah, timbul pertanyaan. Mungkin kalian timbul, kenapa Indonesia belum mampu mewujudkan good governance yang sebenarnya? Nah, silakan kalian simak. Ya, pahami betul. Kenapa? Ya. Nah, kenapa? Satu, sebabnya terjadi KKN pada proses pengadaan pemerintah akibat dari terjadinya 10 tindak korupsi ataupun dalam kurung PBB. Nah, ini adalah yang harus kalian pahami. Silakan kalian lihat dari slide ini, ya. Kalian pelajari, kalian pahami, ya. Nah, selanjutnya paradigma baru pemerintahan. Itu yang harus kalian pahami. Paradigma baru pemerintahan. Silakan kalian simak, kalian pahami. Ada tiga poin paradigma baru pemerintahan. Silakan kalian baca. Lanjutannya. Nah, sekarang ada langkah-langkah. Silakan kalian pelajari langkah-langkah perwujudan dari good governance tadi. Langkah-langkahnya. Terus ada ciri-ciri. Ciri-ciri pemerintahan yang baik. Silakan kalian lihat di slide yang Bapak tayangkan. Ciri-ciri pemerintahan yang baik. Nah, itu pembelajaran di KD 3.7 ya. Jadi itu materi yang harus kalian pahami dan pelajari. Nah, sesudah kalian memahami materi tadi, sesudah kalian mempelajari materi tadi, silakan kalian simak, kalian pelajari, ya. Dan apabila nanti ada yang tidak perlu kalian pahami, kalian bisa menanyakan ke Bapak tentang pembelajaran di KD 3.23 ini, ya. Jadi tolong yang Bapak jelaskan secara global, secara ringkas, dan Bapak berikan materi di dalam slide tadi, kalian pelajari, kalian pahami, ya, karena ini adalah penting bagi kalian mempelajari tentang good governance, yaitu tata pengelolaan pemerintahan yang baik, ya. Nanti sudah kalian mempelajari, memahami, silakan kalian menyimpulkan, memahami apa yang kalian dapat, apa yang dapat kalian pelajari di dalam pembelajaran 3.23 tentang good governance tadi. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat menambah wawasan kalian, meskipun kalian tidak belajar dengan tatap muka di sekolah, meskipun belajar dengan daring. Tolong kalian simak dan kalian pelajari. Sekali lagi Bapak ucapkan banyak terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.